Malam ini Garuda Muda akan bertanding hadapi Irak pada laga penentuan juara ketiga Piala Asia U23 2024 Qatar. Pertarungan malam nanti merupakan sebuah harapan besar untuk Garuda Muda untuk kembali menambah rentetan ukiran sejarah yang berhasil diraih STCS. Pasalnya Garuda sudah tidak pernah lagi menunjukkan sayapnya di kancah dunia dalam ajang Olimpiade selama 68 tahun lamanya. Dan kita akan bahas kali ini dalam dialog NTV Sport dengan tema kepakan sayap Garuda menuju Olimpiade bersama Bung Anton. Bung Anton, selamat malam. Malam. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Sport. Kita langsung saja nih, Bung Anton, kita analisa. Kalau nanti kita main nih beberapa jam lagi melawan Irak, berkaca dari pertandingan sebelumnya, seperti apa analisa Bung Anton? Ya, kemarin ketika Indonesia harus menyerah 0-2 melawan Uzbekistan, itu banyak orang melihat, aduh kok kalah ya, gagal langsung ke Olimpiade. Tapi saya melihatnya agak beda. Saya pikir ini pertandingan melawan Uzbekistan adalah pelajaran yang berharga banget. Karena di ajang Piala Asia ini, tim Indonesia U23 untuk pertama kalinya ketemu tim yang lebih dominan. Jadi selama bertemu katakanlah dengan Australia, bertemu dengan Jordania, bertemu dengan Korea, itu Indonesia sangat mendominasi. Apalagi ketika bertemu dengan Jordania bisa menang 4-1, nggak pernah ada yang ngira loh, gitu loh. Dan ketika bertemu dengan Korea Selatan, ya meskipun harus berpayah-payah sampai dengan adu penalti, tapi itu menumbuhkan kepercayaan bahwa oh Indonesia bisa bicara banyak di level U23 gitu loh. Padahal Bung Anton, kalau kita lihat sebetulnya antisipasi dari masyarakat ketika melawan Korea, Australia sepertinya agak pesimis ya sebetulnya, tapi justru malah menang. Dan ketika melawan Uzbekistan justru kemarin kita kalah. Iya, memang banyak orang mengira tim U23 itu sama dengan senior. Jadi ketika ketemu Australia kan tinggi di tim seniornya, peringkat FIFA-nya. Jordania juga, ya? Apalagi Korea. Korea itu kurang lebih sama Jepang levelnya. Di tingkat dunia mereka udah sering sekali ke Piala Dunia. Jadi yang pakai patokan adalah senior, padahal nggak bisa gitu loh. Sementara Uzbekistan, kebanyakan orang Indonesia dan saya yakin mungkin juga Sintayong overlook, nggak pernah melihat Uzbekistan sebagai ancaman, tapi ternyata mereka adalah juara pada 2018, mereka runner up pada 2022, jadi memang ini lawan yang tangguh. Dan bersama Jepang mereka sebetulnya memang favorit kuat. Cuma orang Indonesia lihatnya Korea, Jepang gitu ya, begitu ketemu Uzbek, tapi ketemu Uzbek Indonesia didominasi dan saya melihat ada faktor plusnya. Indonesia belajar bagaimana keluar dari tekanan. Waktu itu tidak berhasil. Waktu lawan Uzbek tidak berhasil. Tapi sekarang melawan Irak yang kurang lebih mainnya sama, tapi determinasinya tidak seperti Uzbek. Kecepatannya tidak seperti Uzbek. Daya gedornya tidak seperti Uzbek. Mudah-mudahan bisa keluar lagi confidence-nya Pratama Arhan dan kawan-kawan ini sehingga bisa langsung kita menuju ke Paris 2024. Sudah berapa tadi? 68 tahun. Karena jadi, terakhir tahun 56 kan? Betul. Jadi ini kesempatan ya kalau kita menang langsung sekarang, nggak usah lagi ada babak selanjutnya ya melawan Afrika dulu ya. Lagi dan lawannya agak sulit kita prediksi karena dia adalah Guinea, wakil dari Afrika, dia dari Afrika Barat dan kebanyakan tim dari Afrika sepanjang yang saya tahu baik senior maupun juniornya secara fisik sangat fit gitu. Apalagi Guinea udah lama nggak main kan, Indonesia udah berapa kali bermain. Dan itu juga mungkin menjadi faktor ini ya, kelelahan juga bisa lah ya menjadi salah satu faktor yang membuat atlet itu ada off day-nya juga begitu. Udah pasti, apalagi dengan turnamen seintens ini, lawannya juga lawan kelas Asia meskipun junior. Tekanan mentalnya tinggi sekali, ekspektasi publik tinggi sekali, nggak cuma lelah fisik, capek hati juga, lelah mental juga gitu loh. Jadi ini yang Indonesia banyak belajar lah. Ini anak-anak muda, usia rata-rata masih 22 tahun, jadi mereka punya masa depan yang menurut saya cerah banget ya, cerah banget. Jadi kita melihatnya kemarin permainan bukan sebuah kegagalan saja, tapi sebuah kesempatan untuk belajar begitu untuk ya, bagaimana lagi, keluar dari tekanan. Bung Anton, kita akan melihat ini adalah formasi yang kemarin dipakai saat melawan Uzbekistan, formasinya 3-4-3. Kita tahu Sintayong punya beberapa formasi ya, suka dipakai. Seperti apa analisa Bung Anton? Ya, ini formasi backbone Sintayong.
ini kalau saya bilang ini formasi super ofensif. Karena ini pengembangan dari formasi 4-3-3. Sekarang sepak bola modern lebih banyak pakai 3 back di belakang. Dengan 4 gelandang, dan biasanya sih kalau Rafael Struijk yang main bukan 4-3-3, bukan 3-4-3 tapi 3-4-2-1. Jadi Rafael Struijk ini menjadi pemain dengan posisi nomor punggung 9. Dia target man. Oh, ini kalau saya lihat sepertinya Rizky Ridho udah nggak ada, Rafael Struijk masuk lagi ya. Nah, jadi ini persoalannya. Rafael Struijk main, tetapi Rizky Ridho, captain dan center back itu tidak bermain. Ini kehilangan besar sih bagi Indonesia, karena dia bukan saja center back, dia adalah captain, dia adalah leader. Nah, ini yang harus digantikan oleh siapa? Ini persoalan besar sih bagi Sintayong. Jadi posisi yang diubahkan sepertinya ini nanti ada yang kosong adalah Rizky Ridho ya, begitu. Tapi katanya tadi kaptennya, peran sebagai kapten menjadi Justin Hubner. Seperti apa kira-kira, seberapa besar pengaruhnya Rizky Ridho ini? Tidak ada. Ya, tidak ada Rizky Ridho, pasti ada komunikasi yang agak tidak lancar di belakang. Tapi saya menduga Justin Hubner akan dipasang sebagai pemain penggantinya Rizky Ridho. Lebih karena postur dan pengalaman dia bermain di luar. Komang Teguh oke, Mohad Ferrari juga oke, tapi untuk berperan sebagai pivot itu menurut saya agak riskan. Malah saya tadinya menduga Ivar yang akan ditarik. Ivar akan ditarik ke posisinya Rizky, kemudian Justin Hubner akan dipasang bersama Nathan sebagai double pivot di tengah untuk memberi kesempatan kepada Marcelino Ferdinand, kepada Rafael Struijk dan kepada Witan supaya mereka punya kesempatan dan space lebih banyak untuk bisa menyerang Irak. Karena saya menduga Sintayong akan langsung melakukan serangan yang gencar sekali. Karena bagaimanapun ini kalau buat Indonesia hidup mati. Kalau mau lolos ke Olimpiade ya sekarang. Karena menurut saya ini akan lebih mudah dalam tanda kutip daripada harus menunggu nanti melawan Guinea yang kekuatannya hampir tidak diketahui gitu ya. Ya kita bisa lihat rekaman-rekamannya sih, tapi Afrika agak jauh lebih berisiko daripada Irak. Sebenarnya taktik untuk menyerang itu mungkin sudah ada, tapi kemarin agak kurang berhasil begitu ya, seperti untuk build up, kemudian menyerang, artinya agak tertahan. Seperti apa catatannya mungkin nanti untuk kedepannya ini melawan Irak supaya nggak ketahan gitu karena tertekan? Justru sebetulnya jiwa dari permainan Sintayong adalah permainan menyerang. Sehingga memang formasinya menjadi 3-4-3 atau 3-4-2-1. Kalau diubah lagi memang agak sedikit penyesuaiannya karena filosofinya beda. Nah, ini Irak bermain dengan filosofi 4-3-2-1. Itu pengembangan dari formasi 4-4-2 yang lebih balance dalam bertahan maupun dalam menyerang. Karena mereka akan punya 5 pemain gelandang sekaligus sebetulnya ketika mereka kehilangan bola atau mendapat bola. Ini yang seringkali untuk tim yang sangat menyerang itu repot. Nah, ini yang kemarin dilakukan oleh Uzbekistan. Kenapa? Karena sejak lawan Australia, kemudian lawan Jordania, Indonesia itu sangat ofensif. Determinasinya luar biasa. Bahkan saya bilang, ketika lawan Jordania itu rata-rata penampilan tim senior jauh di bawah ini. Di bawah ketika melawan Jordania. Jadi Indonesia punya sebetulnya bekal, punya jiwa untuk bermain menyerang. Nah, sayangnya ketika melawan Uzbekistan nggak keluar karena Indonesia yang didominasi dan karena memang Uzbekistan satu level lebih dari Indonesia. Bung Anton, ini kami sudah menyiapkan skema permainan head to head antara Indonesia dan juga Irak di fase grup, dan saat itu Indonesia kalah sepertinya 3-1. Gimana kalau melihat skema seperti ini melawan Irak yang seperti ini? Mungkin ada catatan. Tapi ini adalah formasi tim senior. Ini formasi tim senior, jadi mungkin memang tidak terlalu bisa dibandingkan begitu ya. Dibandingkan. Cuma memang tipikal permainannya Irak memang mirip-mirip lah, gitu loh. Karena mereka kan berasal dari pembinaan yang sama. Sehingga kalau yang sekarang saya lihat dengan pola ini, pola senior memang jauh sekali berbeda. Sintayong tidak pernah pakai 5-4-1 untuk U23. Di U23. Ini yang dipakai di senior lebih karena kebutuhan tim. Karena biasanya di senior Indonesia menghadapi tim dengan level yang lebih tinggi. Kalau di U23 levelnya sejajar, sehingga berani
untuk keluar menyerang. Mungkin kita bisa kembali lagi ini grafisnya ke pemain yang U23. Nanti kalau kita lihat nanti Rafael Struyck akan main lagi ya. Pasti. Kemarin kan sempat absen. Seperti apa peran Rafael Struyck nanti? Ya kalau Rafael Struyck main, saya menduga memang formasinya 3-4-2-1. Jadi Rafael Struyck ini tidak bikin gol lawan Qatar, tidak bikin gol melawan Australia, tidak bikin gol melawan Jordania, tidak bikin gol, tapi tiba-tiba dia bikin brace 2 gol yang sangat cantik ketika melawan Korea. Gitu. Jadi harusnya permainannya kembali ke awal. Artinya Rafael Struyck yang kita cari-cari tuh nggak pernah bikin gol, tiba-tiba bikin gol. Nah itu yang dipertahankan dan bikin golnya menurut saya cantik. Gitu loh. Ini yang harusnya sih dia bisa membuat gol yang sama ya. Apalagi kalau katakanlah Ivar tetap ditaruh sebagai pivot, Nathan yang lebih mendukung, lebih memberikan peran passing maupun ruang kepada Marcelino, kepada Witan. Karena Rafael ini kalau dia nggak bikin gol, dia bikin repot pertahanan lawan. Gerakannya tuh aneh gitu. Buat lawan tuh gerakannya tuh unik dan sulit ditebak, agak-agak liar kalau saya bilang. Ini lebih karena pengalaman dia main di luar ya. Jadi memang kalau ada Rafael Struyck, saya melihat peluang Indonesia menang akan lebih gede daripada misalnya yang main Ramadan Sananta atau Hoki Caraka. Bung Anton, kita akan membahas lebih lanjut lagi dan melihat juga nanti tim dari Irak seperti apa. Namun usai jeda berikut, pemirsa tetaplah bersama kami di NTV Sport.